Jangan lihat sekarang besarnya, tapi upaya dulu sempat tertatih-tatih nggak kira-kira tuh? Jadi kita harus tahu apa sih yang diinginkan sama customer kita. Saat itu, oke. Kita benar-benar harus tahu tuh apa yang dibutuhkan sama customer. Apakah ini muncul karena sudah segitu banyak saingan kompetitor kita yang pengusaha yang sama atau bagaimana? Jadi yang perlu kalau mau bikin usaha, kalau memang sudah punya bakat, ya kembangkan saja. Gali potensi diri, kemudian kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk episode kali ini. Saat ini sedang hari puasa di bulan Ramadan dan dikit lagi kita akan masuk ke Hari Raya Idul Fitri. Seperti biasa, persiapan yang akan dilakukan salah satunya adalah bersibuk ria menyiapkan hidangan untuk tamu, yaitu kue. Bisa kue basah, kue kering. Karena itu, kali ini saya akan merekomendasikan salah satu pengusaha kue yang cukup dikenal di Bandar Lampung, juga di Provinsi Lampung, bahkan di luar Lampung sepertinya, yang sudah kita kenal dengan baik. Tapi kita pengen tahu, kita kulik lagi sejak kapan beliau membuka usaha kue ini, apa saja jenis kuenya, dan lain-lain. Langsung aja kita kenalan dengan Mbak Dewi R. Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Sehat Mbak Dewi? Alhamdulillah, baik. Sehat. Puasa ya? Puasa. Puasa-puasa dihidangin kayak gini ya Mbak, godaan banget ya. Mbak Dewi, usaha Mbak Dewi yang bernama Yusi Akmal ini kan usaha keluarga atau gimana ya? Ini kebetulan dimulai foundernya dengan kakak saya, dengan Mbak Yusi. Mbak Yusi, tahun berapa itu Mbak kita mulainya? Dimulai pada saat beliau masih SMA ya, dari tahun 1992. Oh, dari tahun 92. Jadi sudah cukup lama ya Mbak ya. Iya, itu Mbak Yusi sendiri ya? Iya, beliau kebetulan memang beliau sangat senang membuat kue di bikin rumah. Kue. Bikin kue buat keluarga, buat adik-adiknya. Gitu. Jadi pasti dari usaha kecil dulu mungkin ya? Pastinya, dari rumahan banget gitu. Okay. Jadi pembelinya juga dulu ya teman-temannya mama saya, teman-teman arisannya, guru-gurunya Mbak Yusti, gitu. Tetangga-tetangga. Oke. Jenis-jenis kuenya pada saat awal dulu apa aja? Kalau awal buat kuenya itu rumah kue-kue yang dibuat untuk snack-snack kudapan sore. Gitu. Oh, jadi kayak kue rumahan sih sebetulnya ya. Betul, kayak kalau Mbak tahu sosis Solo, martabak daging, itu makanan kita sehari-hari di rumah dulu. Jadi Mbak Yusi sering buatin buat adik-adiknya, buat keluarga. Kalau mama arisan dia selalu buat yang kayak gitu. Akhirnya dijual sampai sekarang masih ada. Masih ada sampai sekarang. Oh gitu. Terus pertama kali resep itu memang resep keluarga atau beliau ini sendiri? Ya pastinya tadinya trial kan ya. Dari majalah-majalah gitu. Kalau dulu majalah ya. Iya betul. Kalau sekarang gampang udah pakai medsos ya. Iya. Dari majalahnya, terus akhirnya mama saya tuh ngeliat, oh kayaknya anak ini berbakat ya. Jadi dikhususin lah beliau itu di tempat kursus waktu itu. Khusus untuk kursus kue? Kursus kue. Jadi dari situ berkembang lagi. Akhirnya semakin banyak belajar, semakin banyak ilmunya, akhirnya ya semakin banyak macam-macam kue yang bisa dijual. Jenisnya gitu. Jadi semakin banyak. Jadi kalau dari tahun 92 udah berapa tahun ya ke tahun 2002? Ya, 30 tahun ya? 30 tahun 30 tahun loh, pemirsa. Luar biasa loh, artinya memang benar usaha itu tidak mengkhianati hasil. Orang bilang, betul. Jangan lihat sekarang besarnya, tapi upaya dulu sempat tertatih-tatih nggak kira-kira tuh? Pastinya, tapi dulu kita tuh lebih kesempatan untuk tumbuh tuh lebih banyak. Betul. Karena persaingan belum seperti sekarang. Media sosial belum ada. Terus juga ilmu juga belum terlalu disebar ya di YouTube kan. Kalau sekarang kalau dulu
kalau kita mau belajar suatu resep, kayaknya resep itu dirahasiain banget. Betul, dipelajarin tertulis ya. Kalau sekarang banyak tutorialnya. Banget gitu. Jadi kalau dulu tuh untuk membuat suatu usaha itu masih gampang karena belum banyak ininya, belum banyak saingan. Betul. Iya, belum banyak saingan. Tapi ada kesulitannya juga untuk promo, kita nggak segampang sekarang pastinya gitu. Jadi kalau dulu gimana, dari mulut ke mulut? Dari mungkin mulut ke mulut, jadi nelpon satu-satu. Pokoknya dulu itu kalau seumpamanya pakai telepon ya, pakai telepon, betul. Telepon rumah ya? Iya, telepon rumah. SMS aja belum ada ya, belum ada. Atau disamperin ya? Iya, ketahuan kan umurnya sekarang ya. Iya, betul juga ya, nggak jauh beda tuh sama saya berarti. Betul, benar. Oke. Jadi kalau dulu itu barangkali kalau ada arisan gitu, ini kuenya enak, ibu-ibu langsung recommended ke teman-temannya gitu. Kalau ada yang ulang tahun juga, ya disitulah saat kita promonya gitu. Oke. Yang membedakan dulu dengan sekarang, cara promosi sih memang beda. Betul. Ya Mbak. Terus tantangannya nih kalau sekarang itu kan banyak sekali saingan ya. Wah, banyak banget. Orang dagang online, nggak mesti punya outlet kan. Betul banget. Nah, itu gimana tuh mensiasati atau kiat-kiatnya untuk bertahan? Oke. Ya sebetulnya untuk mensiasatinya itu kita harus punya unique selling yang kita punya. Kalau di sini apa, Mbak? Jadi untuk tahu unique selling kita sendiri itu ada tekniknya caranya, Mbak. Jadi kita harus tahu apa sih yang diinginkan sama customer kita. Saat itu. Kita benar-benar harus tahu tuh apa yang dibutuhkan sama customer. Jadi, tapi begini Mbak, kita tuh harus tahu customer kita itu umurnya berapa. Kebanyakan. Ngaruh juga ya itu ya. Oke. Customer kita tuh paling butuh kue kita itu jam berapa? Waktunya. Terus mereka itu teman-temannya itu siapa loh? Circle customer kita tuh siapa? Terus apa saja sih yang dalam circle mereka tuh siapa yang mereka anggap paling hit? Sampai segitunya ya. Dari situ, bahkan domisili, pendapatan itu juga kita harus tahu. Makanya kita ada kuesioner ya Mbak. Itu tujuannya adalah untuk mendapatkan unique selling kita. Iya. Akhirnya dari hasil itu kita ketahuan nih kita harus bikin produk apa gitu. Produk apa dan produk apa yang paling mereka senangin gitu. Di situ akan kita melihat bagaimana sih caranya mendekati mereka dengan promo-promo. Itu kita tahu, jadi kalau seumpamanya tuh customer saya itu range-nya tuh umurnya antara 25 sampai 35 tahun. 35, oke. Mereka itu ibu-ibu ya, ibu-ibu muda ya. Mereka beli kue saya buat apa gitu kan? Buat biasanya mereka itu buat kantor gitu kan, buat acara anaknya. Kapan mereka butuhnya? Gitu. Butuhnya itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Jadi di saat itulah kita harus benar-benar sediakan kue yang banyak dan juga apa yang paling mereka senangin gitu. Jenisnya. Dengan seperti itu kita tahu dengan begitu mereka akan langsung kalau yang tahu gua banget itu tuh Yusi Akmal ya. Kalau gua butuh dia selalu ada gitu. Akhirnya itu langsung stigmanya langsung muncul tuh di benak si pelanggan kita ini ya. Terus juga untuk promo gitu Mbak. Dengan kita mengetahui siapa sih circle yang paling dianggap hit di antara mereka. Untuk bisa mempromosikan. Betul, itu endorse. Jadi orang itu sekarang kan ngeliat maksudnya media sosial ya. Iya, betul. Jadi kalau ngeliat misalnya Mbak Novi nih yang kayaknya dipercaya sama teman-temannya punya selera bagus gitu, terus mewakili dari gengnya gitu. Mbak Novi tuh beli kue di Yusi. Saya juga dia belinya di situ gitu. Iya. Hal-hal seperti ini ya ternyata mungkin yang belum tentu dimiliki oleh pengusaha lain yang sampai segitunya ya. Apakah ini muncul karena sudah segitu banyak saingan kompetitor kita yang pengusaha yang sama atau bagaimana? Iya, itu dari banyaknya kompetitor kita harus tahu bagaimana kita treat customer-nya kan Mbak. Jadi mereka tuh ngerasa kalau di Yusi Akmal itu berbeda ya dengan yang lain. Pelayanannya terus apa saja yang mereka butuhkan kita punya gitu. Jadi dengan begitu kita nggak usah khawatir dengan kompetitor. Yakin aja ya. Karena kita sudah tahu mereka itu ingat loh dengan kita karena kita bisa menyelesaikan masalah mereka. Sampai-sampai kebutuhan kue mereka, apa yang mereka mau kita ada. Jadi misalnya begini Mbak, kebanyakan kan customer saya itu pekerja.
dan mereka tuh disuruh sama sama kantornya untuk beli kue. Mewakili kantor gitu ya. Kantor ya untuk seminar, rapat. Nah, itu tadi kan saya bilang kita harus tahu tuh mereka buat apa gitu. Betul. Jadi dan pain yang mereka sering lakukan itu adalah begini. Masalah mereka tuh suka timbul begini. Mereka tuh kan juga ibu rumah tangga yang hektik ya. Tiba-tiba disuruh kantornya punya tugas, bukan disuruh lah, ditugaskan untuk beli kue. Namanya ibu-ibu kita paham ya Mbak. Banyak pikiran lupa. Iya, gupoknya gimana ya? Ujung-ujungnya mendadak. Jadi kalau di Yusi Akmal itu, kalau Mbak bisa lihat dari pagi-pagi itu kue sudah lengkap, itu disediakan buat teman-teman saya, customer kesayangan saya yang selalu kepengennya mendadak, cepat dan selalu ada gitu. Tapi itu pasti berdasarkan pengalaman. Artinya sebelumnya, wah ternyata banyak yang butuh, kita nggak siap. Mungkin pasti berdasarkan pengalaman itu dulu ya. Berdasarkan pengalaman sering low sell di jam segitu. Terus apa sih yang mereka butuhkan? Mereka tuh butuhnya kue nampan loh. Oh ya udah, jadi kita siapkan kue-kue yang sudah paketkan. Terus jadi mereka tuh nggak perlu buang waktu nunggu lagi milih-milih kue. Oh ya sudah yang ini gitu. Luar biasa. Mbak. Sampai sekarang sudah ada berapa outlet ya kita? Ada 2 outlet. Ada 2 outlet. Dan itu memang hasil dari upaya dari tahun 92 tadi. Iya. Mulai terasa settle-nya itu di tahun keberapa ya? Mulai ketahuan settle itu kita mulai buka toko ya Mbak. Kita tahun 2011. Bukan 2011, 2009. Buka toko, udah mulai punya outlet gitu ya? Tadinya kita cuman cukup untuk jual kalau kita bilang online, bukan online ya, rumahan aja lah gitu maksudnya. Jadi buat yang tahu-tahu aja gitu awalnya ya. Tapi lama-kelamaan kok kayaknya semakin banyak bakery-bakery yang bermunculan gitu. Terus kita juga ngerasa kayaknya untuk lebih mengembangkan usaha kita harus buka toko. Gitu. Artinya media sosial memang menjadi pesaing, tapi juga membantu juga untuk mempromosi ya. Banget betul, ya. Betul. Nah ini pemirsa, kita dikasih sampel ini mungkin baru sebagian kecil dari jenis kue yang disediakan yang ada di Yusi Akmal. Coba mungkin itu ada berapa jenis. Kalau untuk kue kering itu kita biasa berapa banyak tuh Mbak? Ini sediaannya pas mau lebaran aja atau gimana? Ya siapnya buat lebaran, tapi preparasinya itu sekitar 3 bulan sebelumnya ya kita sudah mulai siap-siapin packagingnya gitu, sudah merancang desain boxnya, terus temanya seperti apa. Temanya. Gitu. Kalau kue keringnya ya baru dimulai buatnya baru-baru ini, jadi fresh semua. Kalau kue basah? Kue basah? Yang tadi ya, kalau kue basah kita buatnya kalau orang pesan dulu atau gimana kalau untuk lebaran? Kalau untuk lebaran kan kita sudah punya data dari tahun kemarin berapa penjualan kita ya Mbak? Berdasarkan itu ya. Jadi kita tinggal kemarin tuh kita ada low sell nggak sih gitu. Jadi kita up lagi, terus jadi kita sudah buat sesuai dengan perkiraan kita di tahun lalu. Jadi selalu ada evaluasi dari setiap tahunnya. Nah, tadi yang menarik adalah pada saat menjelang lebaran difikirkan packagingnya seperti apa? Betul. Apakah setiap tahun packagingnya beda-beda nih? Beda-beda. Kalau tahun ini seperti apa nih Mbak? Kita pakai temanya yang kayak gini Mbak. Oh gitu, box ya? Box gitu. Ini juga, tapi tahun ini kita lebih, kita kan paham dengan customer kita yang kayaknya sekarang mulai sibuk ya Mbak ya. Kayaknya mereka tuh sudah malas loh punya yang kayak gini, terus pindah-pindahin ke toples lagi. Jadi kita siapkan lagi. Langsung hidang? Kita hidang, jadi kita sudah siapkan yang seperti ini. Oh iya. Juga yang kayak gini. Terus juga ini juga lapis legit, kan? Kita sudah irisin, kita sudah tata begini. Jadi kan gak repot lagi. Tinggal dihidang aja ya, serba simpel ya sekarang. Ibu-ibu kan keren-keren ya. Mereka punya usaha, pekerja, ngurusin anak, pasti kan maunya yang praktis. Yang kan? simpel, ya. Betul. Pokoknya beli tinggal hidang, nggak pakai mindah-mindahin lagi. Iya. Ya, oke. Terus gini Mbak, pangsa pasar ya. Sudah pastilah kalau misalnya kayak Yusi Akmal ini menengah ke atas nggak sih? Menengah ke atas ya? Kira-kira gimana? Masa ya? Kira-kira. Iya sih kalau boleh dibilang gitu ya Mbak. Tapi memang dibuat seperti itu. Ada nggak jenis yang memang kita siapkan untuk yang seperti jajanan pasar yang harga-harga seperti pasar? Seperti di pasar ada juga nggak? Atau memang tidak? Itulah. Sebetulnya kue jajanan pasar kita murah loh Mbak, terjangkau. Terjangkau ya? Terjangkau dan dijamin enak ya? Jadi cuman harganya sama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Oke. Baik, kita udah ngomong tentang bagaimana dari awal berdirinya, usahanya, perjuangannya sampai bisa bertahan sampai saat ini, sampai masuk di yang dihidangkan untuk bukan dihidangkan, disiapkan bagi mereka yang ingin berlebaran. Nah, Mbak Yusi, Mbak Dewi. Mbak Dewi, Mbak Yusi itu kakaknya ya? Jadi Mbak Dewi ini adiknya Mbak Yusi ya, adik yang saya.
Saya adik keempat. Keempat. Ini jadi akhirnya adik-beradik jadi ikut usaha ini atau gimana? Atau hanya Mbak Dewi? Ada satu lagi adik saya. Ikut jadi juga. Dia pegang di keuangan. Oh, di keuangannya. Jadi memang dari awal tuh kita buat, saya tuh dari Mbak Yusi Mbak Yusi memulai usaha, saya sudah ikutan membantu beliau gitu. Jadi sudah ikut dari awal. Dari awal. Oke. Dikerjakan sama-sama. Mbak Dewi, di menit terakhir mungkin bisa berbagi kiat kepada pemirsa supaya punya usaha apapun usahanya itu, ya tidak hanya kue ya. Kalau kita punya usaha bisa bertahan, semakin maju dan punya customer yang banyak, itu seperti apa? Silakan. Jadi kalau menurut saya sih sekarang peluang usaha itu sangat banyak, tapi pesaingnya juga banyak. Iya. Jadi yang perlu kalau mau bikin usaha, kalau memang sudah punya bakat, ya kembangkan saja. Gali potensi diri, kemudian kembangkan. Karena kalau kita tuh hasil dari passionnya, itu akan kita enjoy ya, melakukannya gitu. Tapi yang tidak kalah penting adalah pembelajaran di saat kita mengembangkan usaha. Sekarang banyak tutor-tutor, banyak mentor. Nah, jadi kita harus sering-sering belajar dengan mereka. Gitu. Jangan puas untuk terus mencari ilmu, ya nambahin ilmu gitu. Terima kasih ya Mbak Dewi, sukses selalu loh. Sama-sama, sukses selalu, mudah-mudahan usahanya bisa bertahan terus, semakin maju, semakin jaya. Dan ini bisa menjadi motivasi buat para pengusaha di luar sana, mungkin yang baru memulai usaha, atau masih belum ketemu passionnya nih. Kok saya susah ya untuk dikenal? Nah, mungkin dari obrolan ini bisa diambil hikmahnya untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi, salam untuk Mbak Yusi ya. Baik, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya bersama Mbak Dewi R. Akmal yang merupakan pengusaha kue yang kita kenal dengan nama Yusi Akmal. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan obrolan kita yang paling penting disampaikan tadi oleh Mbak Dewi adalah unique selling. Nah, itu saya membekas banget ya, unique selling. Bagaimana kita punya cara penjualan yang unik, yang berbeda dengan orang lain, sehingga usaha kita bisa bertahan, semakin maju, dan semakin banyak peminatnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rilis Corner kali ini. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.